Di ilmu Stephen ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Wa qala Imam Syafi'i fi qawlihi, ridun nasi ghayatan la tudrak wa ridullahi ghayatan la tudrak fatruk ma la tudrak wadruk ma la tudrak. Anna qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan lanjut di video selanjutnya. Kalau misalnya kita membahas tentang video-video yang ada sebelumnya, sekarang kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana sih agar kita mampu memahami kehidupan dan kepribadian seseorang. Dan ini mungkin hanya sekitar 20%, tidak secara 100%. Yang mengetahui secara pasti adalah mereka yang 24 jam berada di sampingnya ataupun berada bersamanya. Entah itu ayahnya, ibunya, mungkin kalau misalnya sudah berkeluarga, istrinya, atau mungkin anak-anaknya nantinya. Tapi mereka hanya sebagian kecil yang hanya memperhatikan itu semua. Tapi karena misalnya kita belajar tentang bahwasanya ada sangat sekali banyak, salah satunya di ilmu Stephen ini. Nah, kalau misalnya kalian nanti bisa cari info secara lebih lanjut tentang Stephen yang ada, namun kita hanya mengupas tentang kulit-kulitnya saja. Sebenarnya apa sih Stephen tersebut? Karena Stephen ini ilmunya sangat luas banget. Entah itu dia dari kepribadian introvert atau mungkin ekstrovert yang ada. Namun di sini kita hanya mempelajari atau mungkin memberikan informasi, inform something that memberikan informasi tentang kehidupan seseorang yang karakteristiknya berbeda-beda. Oke? Untuk yang pertama adalah mereka yang berada di Stephen adalah seorang yang sensing. Berdasarkan pengalaman yang ada, sensing ini adalah seorang yang pekerja keras. Mereka adalah seseorang yang memiliki energi bahkan tenaga yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita memiliki kehidupan yang berbeda-beda, entah itu kita memiliki energi yang bisa memforsir sesuatu, tapi mereka energinya adalah energi yang termasuk besar. Karena apa? Mereka seorang yang pekerja keras. Mereka mampu menghafal dengan cepat. Mereka senang dengan bahasa. Akan tapi di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Dan tiap orang pasti berbeda-beda. Kekurangan yang dimiliki oleh sensi adalah mereka yang bersifat realistis dan melihat segala sesuatu sesuai dengan angka dan perhitungan. Maka daripada itu, mengapa antara laki-laki ataupun perempuan yang memiliki sifat sensing, pekerja keras, menyukai bahasa, dan mereka ingin akan sesuatu yang lebih, mereka itu melihat secara realitas, bahkan realistis yang ada. Ini untuk si sensing, dan biasa golongan darahnya adalah golongan darah AB. Oke, kemudian yang kedua adalah mereka yang berada di seseorang yang memiliki thinking. Thinking ini adalah mereka yang berpikir kritis, analisa, dan sesuai dengan data yang ada. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, maka ketika berhadapan dengannya, kita harus memberikan data-data yang akurat. Karena mereka bisa saja sampai mendetail, dan ini sesuai dengan fakta karakteristik yang ada. Mereka biasanya adalah orang yang ambisius terhadap sesuatu. Memang tak jarang mengapa banyak orang yang NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu kebanyakan di daerah golongan-golongan orang yang thinking tadi, karena mereka merasa bahwasanya sesuatu yang mereka anggap benar, maka mereka harus mendapatkannya. Tapi ini kita harus memahami secara falsafah yang ada. Kita memahami dengan cinta akan kebijaksanaan, bukan dengan keinginan atau egoisme di dalam hawa nafsu kita sendiri. Itu yang namanya thinking. Dan kebiasaannya, biasanya orang yang thinking ini memiliki golongan darah A. Golongan darah A ini adalah mereka yang bersifat analisis dan juga berpikir kritis. Tapi mereka juga bertanggung jawab mengapa mereka sering datangnya tepat waktu, disiplin, dan lain sebagainya. Ini adalah golongan-golongan orang yang thinkingnya. Kemudian yang ketiga adalah golongan intuitif. Intuitif ini, atau kita bisa bilang dengan intuiting, mereka biasanya adalah orang-orang yang mengedepankan diri mereka terlebih dahulu. Mereka memperbaiki dirinya mereka dahulu. Berarti mereka memiliki sifat kreatif dan juga inovasi yang tinggi. Kalau misalnya mereka memiliki ide, mereka idenya paling banyak dibandingkan si sensing tadi. Karena sensing ini pekerja keras namun idenya agak kurang. Sementara intuiting, mereka idenya sangat tinggi, bahkan kreativitasnya sangat lebih dibandingkan rata-rata yang lainnya. Namun di samping idenya yang tinggi, kreativitas yang tinggi, mereka memiliki kekurangan dalam daya
usaha atau mungkin usahanya tidak maksimal. Nah, kemudian yang keempat adalah tipikal feeling. Feeling inilah mereka yang memiliki perasaan. Perasaan di dalam dirinya, perasaan memahami orang lain. Biasanya orang yang feeling ini mereka memiliki sifat empati. Tapi dengan karakteristik dan pengalaman-pengalaman yang ada, mereka mulai memahami bahwasanya hidup ini bukan hanya soal mengedepankan ego orang lain, tapi bagaimana cara memahami dengan cara bijaksana. Nah, ini biasanya kalau misalnya para petinggi, bos-bos yang ada, ini cocok dijadikan leader karena mereka adalah seseorang yang hebat dalam menetralisir atau mungkin memahami suatu kondisi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah feeling instinct. Oke, yang pertama adalah sensing, kedua adalah thinking, ketiga intuiting, kemudian yang keempat adalah feeling, dan terakhir adalah yang namanya insting. Nah, insting ini adalah mereka orang yang ibarat kata otaknya otak tengah, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi sesuatu. Entah itu mereka bisa jadi sensing, jadi thinking, jadi intuiting, atau jadi feeling. Dan tapi di samping kelebihannya itu, mereka melakukannya secara setengah-setengah. Mereka melakukan ini tapi tidak secara spontanitas. Mereka melakukan ini tapi tidak secara maksimal. Tetapi ketika mereka sudah fokus dalam tujuannya, mereka sudah maksimal dalam mencapai apa yang mereka inginkan, maka mereka akan jadi. Nah, tak heran mengapa orang yang insting ini terlibat dengan sesuatu hal masalah atau mungkin keinginan, tapi mereka setengah-setengah dalam menggapainya. Oke, kita next untuk video selanjutnya. Buat kalian yang ingin kita belajar bareng-bareng, kalau misalnya ada yang ingin diskusi atau mungkin mempertanyakan sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa atau tidak masalah buat kalian semua. Tapi kalau misalnya kita belajar tentang edukasi saja ya, tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, buat kalian jangan lupa share jika bermanfaat, like jika bagus, dan share untuk ke keluarga kita agar banyak yang mengetahui, dan subscribe untuk menyaksikan video lainnya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.